Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review. Kali ini lagi-lagi gue jalan-jalan. Kali ini gue ke Labuan Bajo. Dan seperti biasa gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang via Saweria. Dan kalau misalnya kalian pertanyaannya pengen dijawab, langsung aja klik link Saweria di description di bawah. Itu pasti gue jawab dan bikin video untuk selanjutnya. Langsung aja pertanyaan pertama pada hari ini dari Bambang Ketiban Rejeki. Saran ayam buat metalan yang energik dan emosinya dapet, range harga 1-2 jutaan, baru kepikiran dengan nyoba S12 Pro. Oke, kalau kita ngomong energik dan juga metalan, itu ada dua yang diperhatikan. Satu adalah di energi, di upper mid to treble-nya, dia mesti kuat, dan juga di area bass-nya, dia juga mesti cepet. Tapi juga lu butuh sesuatu yang clarity-nya bagus, karena kita butuh untuk metal yang lagunya cepet dan energik. Jadi kalau buat gue pribadi sebenarnya Shure S12 yang biasa lebih cocok dibandingkan S12 Pro. Anyway, kalau dapetin S12 Pro that's no problem juga karena S12 di beberapa tempat udah susah didapatkan. Tapi selain itu, kita juga bisa lu juga bisa nyobain untuk 7Hz Sonus di harga sekitar 800 ribuan. Itu juga mungkin nggak segarang Shure S12, tapi secara overall tonality, technical dan juga speednya itu juga udah bisa untuk lagu tipe metal dan rock. Kemudian dari MSG Pepper, di antara Moondrop May dan Kevin Delci, mana yang paling cocok untuk dampingin EW200 untuk dengerin musik nyantai tapi masih ada sensasi wah? Nah, ini gue agak susah jawab. Sebenarnya Moondrop May mungkin sensasi planarnya bisa wah untuk beberapa orang, tapi kalau udah tahu sensasi planar ya begitu gitu loh. Kecuali belum pernah, barangkali mau nyoba. Kalau Kevin Delci itu buat gue lebih safe dia timbre-nya lebih safe, bisa bilang lebih natural daripada si Moondrop May. Buat gue sih, gue lebih pribadi lebih ngerasa suka dan juga natural si Kevin Delci, tapi tidak sewah May, gampangnya gitulah. Jadi kayak pertimbangkan untuk apa prioritas lu. Tapi kalau misalnya mendampingi EW200, buat gue dua-duanya bisa, karena dua-duanya agak kalem di area upper mid to treble-nya. Lalu dari Bro AAF, mohon maaf bila saya sering spam link YouTube karena saya tidak punya layanan streaming selain YouTube. Buat gue sih nggak apa-apa karena selama masih ada linknya jelas, jadi gue bisa copy lalu coba pakai di AC gue. Lalu dan terima kasih karena sudah menyukai lagu-lagu dari playlist saya dan menggunakannya untuk tes IM. Gue cuma bisa jawab sama-sama dan thank you juga karena lagu-lagunya beberapa tuh enak banget dan nggak bohong. Gue ya suka Jepang juga, rekamannya bagus, ya udah jadi deh beneran gue pakai untuk testing beberapa IM gue. Lalu dari username UWWW, ini yang apa UWWW onyet WWW gitu ya. Better ambil SIM God EA1000 atau Hype 2. Ini harus pertimbangkan dulu. Lu cari apa di ayam tersebut karena kita udah ngomongin budget 3-5 jutaan, jadi nggak bisa sembarangan ya. Kalau kita ngomong SIM God EA1000 itu lebih energik, lebih fun, upper mid-nya lebih nyerang, lebih gigit juga. Untuk lagu-lagu rock gue jelas lebih pilih SIM God EA1000 dan mid bass-nya lebih nonjok. Sedangkan untuk VIA Audio Hype 2 dia punya sub bass yang lebih terkontrol, gue bisa bilang gitu, dan juga lebih dalam kesannya. Tapi tergantung, kalau misalnya suka sub bass itu VIA Audio Hype 2 lebih dapat. Tapi kalau mid bass kick, mid bass punch lebih di EA1000. Nah, vokalnya yang bikin penentu. Karena VIA Audio Hype 2 itu lebih nyantai, lebih tebal juga secara bobot suara, walaupun nggak sampai tebal-tebal banget, tapi at least lebih tebal lah dibandingkan si EA1000. Sedangkan, tapi kurang ngegigit juga kalau misalnya kita ngomong lagu-lagu rock, seperti lagu-lagu rock jadul yang at least gue dengerin kayak Bon Jovi, ataupun Aerosmith gitu, buat gue kayak kurang gigit, kurang ada asiknya. One Ok Rock juga masih kurang gigit. Jadi kayak, cari dulu prioritas lu apa yang rada, karena dua-duanya bassnya bagus, tapi yang lebih energik, lebih gigit, ataupun yang lebih rada nyantai. Lalu dari Aurilage, DAP Android termurah apa ya kak? Butuh fitur pencarian lagu dan bisa nambah playlist. Kalau misalnya kita ngomong Android termurah, yang gue tahu sekarang Android yang proper ya, jadi secara streaming udah bisa, lalu kemudian browsing segala macam, walaupun nggak secepat HP, tapi at least udah lumayan oke lah. Paling yang kebayang gue adalah Shanling M3X. Ya nggak akan bohong, gue waktu itu pengen lanjutin sesi question and answer ini di Labuan Bajo, tapi sayangnya karena suatu dan lain hal, baterai HP gue harus dihemat banget, jadi gue gak bisa lanjutin. Dan seperti yang kalian lihat bahwa gue pulang-pulang sudah menghitam seperti ini jauh banget, gila. Lihat ya. Tapi karena gue suka traveling, jadi ya itulah bayarannya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, lalu dari Shirogane Lily. Halo, coba denger lagu Dreaming Bird Aikatsu Star, apakah vokalnya tipis? Coba tebak time signature-nya juga. Maksudnya time signature apa ya? Anyway, gue akan cobain dulu.
Oke, gue udah coba lagunya dan somehow ini rekamannya aneh buat gue. Entah kenapa vokal daripada tipis dibilang lebih kayak focusing di upper voice-nya gitu banget. Jadi vokalnya jadi kurang berbody, kurang sweet lah intinya buat gue. Tapi terlepas dari enak lagunya apa enggak, tapi buat gue ada yang something wrong with rekamannya. Dan juga secara drumnya juga nggak terlalu berbobot, sama duduk bawahnya juga nggak terlalu berasa, lebih kerasa kayak cymbal dan juga tom-tom, bukan tom-tom sorry, lebih kayak cymbal cerces-cercesnya gitu. Jadi ya I don't know, feels strange yes, rekamannya nggak terlalu bagus buat gua. Lalu dari King Yuan, terima kasih sarannya kok, akhirnya ambil Sonus. Kalian cobain lagu ini siapa tahu cocok. Shakira sama Jump Into New World dari Liela. Oke, thank you untuk sarannya, tapi lagu-lagunya itu sayangnya gue nggak terlalu suka sih. Tapi beatnya fun, musiknya asik, dan rekamannya juga lumayan bagus, cuman ya just selera sih. Tapi anyway, thank you udah nyaranin beberapa lagu yang lu suka. Lalu dari Mayonnaise, bro saran judul lagu yang megah dan treble serta vokal yang eerie lepas sampai ujung. Kalau misalnya buat gue, lagu-lagu yang megah dan gue suka dan gampang banget direkomendasikan sama siapa-siapa ya, itu coba dengerin lagu soundtracknya The Greatest Showman, dengerin lagu yang This Is Me, lalu kemudian From Now On atau Rewrite the Stars. Itu emosinya gila, dinamika lagunya juga mantap banget. Jadi dulu denger lagu itu mulai dari awal lagu, kemudian tengah lagu dan refrain, kemudian ada bagian semacam bridge sampai masuk lagi ke refrain. Itu emosinya benar-benar bagus, megahnya berasa. Cobain aja soundtrack The Greatest Showman. Lalu dari Syairi, hai lagi Bang Mike, saran dong ayam 1 jutaan atau lebih lagunya Yomiuri sama Fushoku Resentiment dari band Imperial Circus Death Decadence. Namanya panjang banget, tapi anyway gue akan coba. Oke, gue udah denger ini tipe lagu yang ya rock metal gitu ya. Banyak nada-nada yang kesannya dia growling, lalu kemudian juga lumayan menekankan instrumen yang kesannya seru, sangar. Dan kalau misalnya gue pribadi ngomong di budget sekitar 1 jutaan itu balik lagi selalu dua itu kalau misalnya buat lagu rock ini. Kalau lu mau yang garang sekalian tapi memang cukup agresif ya Rivetti OD100. Cuman kalau mau yang lebih kalem tapi bisa kasih seru-serunya macam ini, tapi at least buat gue lebih balance dan lebih kalem, itu ada Seven Earth Sonus. Itu bahkan nggak nyampe 1 juta. Dua itulah rekomendasi gue. Lalu dari subscriber Wong Jogja, thanks you Om buat semua sarannya. Mau tanya soal kabel Type-C untuk DEP, apakah perlu spek khusus atau bisa kayak pakai charger HP? Nah, ini sebenarnya gue nggak terlalu tahu ya soal elektrik beginian, jadi gue udah pakai bawaannya aja. Toh kebanyakan DAC with USB udah dapetin C2C-nya kan gitu. Sebenarnya ada yang ngomong pokoknya kalau kabelnya makin panjang tuh akan makin sedikit gimana gitu ya. Kalau gue pakai kabel charger gue ya, at least yang kayak gue pakai sekarang ini, sama ada yang connect ada yang enggak. Jadi I don't know what makes it connect, what it makes it not gitu. Cuman ya buat gue sih pakai yang pasti-pasti aja lah daripada yang aneh-aneh pakai kabel charger yang sepanjang ini juga. Toh ada beberapa brand murah seperti Jekali yang sudah ngasih USB-C to USB-C yang ya udah lumayan lah, lu bisa pakai untuk DAC yang low level. Kalau misalnya mau naik level mungkin dibagusin juga sekalian kabelnya, bukan apa-apa. Ya kadang build quality-nya aja sama tampangnya kalau di foto mungkin lebih bagus gitu, semacam jadi hi-fi dan segala macam. Tapi kata gue sih pakai yang pasti-pasti aja lah dari brand-brand audio juga biar nggak aneh-aneh, karena di gue ada yang connect ada yang enggak. Gue nggak bisa jelasin juga kenapanya. Kemudian dari Kang Wibu, Bang Tajam Oksigen berkah punya untuk lagu WXY Watashi Jang akan Akatan Dane Deichu Nisuka Cinderella by Cinder Girl. Sekalian sharing aja. Gue akan cobain dulu lagunya. Oke, gue udah coba lagu-lagunya. Ini kan tipe lagu-lagunya emang mengedepankan vokal dan banyak yang hentakan bass serta bersihnya nada. Jadi jawabannya yes. Kalau lu tanya gue pribadi, jawabannya adalah yes, 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 dan yes. Tapi anyway, selalu ada pilihan kedua buat gue. SIM-Gold A1000 sekarang buat gue pribadi ini gue lebih suka dibandingkan Tandem Oksigen. Tetap Tandem Oksigen punya bass yang lebih dalam ditambah dengan vokal yang sama lebih kalem. Cuman secara overall keseluruhan, treble yang lebih bening ditambah mid bass yang lebih hentakan yang lebih bagus, buat gue ini juga bisa jadi alternatif. Jadi jangan Tandem Origin kalau buat gue lagu-lagu ini sih, lebih pilih Tandem Oksigen atau A1000 ini. Lalu kemudian dari Golden Alcid, Hola Mike, rekomend portable DAC yang gak terlalu nguras baterai HP. Sekarang pakai combo True Tier Shio dan Dunu Falcon Ultra FU tuh.
tapi jadi lumayan boros, thank you. Oke, kalau dari DAC sekitar 1 jutaan yang pernah at least gue coba ataupun gue review dan ternyata dia hemat baterai, yang gue bisa bilang ya SIMGOT Dew 4X itu yang paling hemat rasanya yang gue pernah coba di budget sekitar 1 jutaan. Yang lainnya ya gitu-gitu aja, nggak ada yang parah banget, nggak ada yang hemat banget. Ini agak sedikit hemat. Tapi at least kalau misalnya kalau lu pakai iPhone, tetap aja paling hemat ya ujung-ujungnya Apple dongle. Lalu dari Cleopatrol, Bang Mike, di siapa yang cocok ditandem dengan 7 Sonus yang karakternya neutral to bright, budget 1-2 juta. Nah ini gampang nih kalau misal ditandem 7 Sonus, dan karena ini adalah DAC yang netral buat gue dan dynamicsnya bagus, bersih, dan yes, it's my current most used DAC dongle, IPZTP50 jawabannya. Lalu dari Newbie 911, kok mau tanya rekomendasi ayam under 500k dan 300k untuk playlistku dong? Dikasih link Spotify. Gue akan cobain dulu beberapa lagu, mungkin top 1, top 2 lah. Oke, gue baru dengerin sekitar 2 lagu aja, dan ini buat gue tipe lagu-lagu yang sama ada banyak sedikit EDM, tapi kok gayanya Jepang ya. Jadi, mungkin yang gue bisa rasain kan daripada budget 300-an langsung aja kok budget 500-an CC Rhapsody, udah itu langsung lu pakai itu mungkin sampai 1 jutaan ke atas juga masih bisa puasnya malah di CC Rhapsody aja. Karena emang cocok, dia dapat gedebak-gedebuk ditambah dengan detail yang cukup bagus dan rame itu secara instrumen. Yes, CC Rhapsody aja. Lalu dari Udel Panas ini, sumpah kalian tuh nama username-nya tuh aneh-aneh banget. Udel Panas apa coba? Kau cobain lagu dari Queer yang TBH atau Discord, menurut koko gimana ya? Oh ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Fiormo ini. Minal aidin wal faizin juga, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya ya. Oke, secara rekaman sendiri gue ngerasa ini kayak mungkin bisa dibilang di atasnya level AKB gituan lah ya. Cuman secara lagu gue cukup suka sebenarnya. Lagu yang fun, asik, beatnya dapet, kemudian vokalnya juga kayak centil-centilnya juga dapet, asiknya tuh dapet loh lagu-lagu ini dengan elemen yang sebenarnya lumayan rame secara band di belakangnya itu. Tapi masalahnya rekamannya masih nggak bagus-bagus amat. Jadi kalau misal di refrain masih kerasa agak nyampur mungkin dibandingkan beberapa rekaman yang lebih bagus yang gue pernah coba. Tapi so far it's a fun song. Lalu dari si penanya pena, halo kok, untuk Moondrop Dust dibanding sama Lecture Cadenza 4 lebih prefer mana dan kenapa? Ini mungkin gue masih kulik ya, karena yang gue bilang ya, gue literally baru pulang gitu dari kemarin trip gue jalan-jalan, jadi gue belum kembali ke review mode lagi nih rasanya. Tapi dari at least yang sekarang untuk perasaan gue yang udah nyoba keduanya untuk beberapa waktu lalu kemarin, gue ngerasa lebih prefer Moondrop Dusk. Kenapa? Mereka punya profil suara yang bisa dibilang a bit more neutral, a bit boring untuk beberapa lagu mungkin. Tapi bening dari vokal to treble-nya, mau nggak mau Dusk itu kayak simply better aja daripada Cadenza 4. Cadenza 4 mungkin somehow kayak treble sparkle-nya sedikit lebih kayak maju di beberapa lagu gitu. Cuman kalau kita ngomong extension, smoothness, and overall beningnya, gue masih ngerasa Moondrop Dusk itu better. Jadi ya gue masih lebih suka Moondrop Dusk. Lalu dari Bocil Audiopil, halo Bang Mike, minta rekomendasi ayam under 2 juta dari berbagai tuning sound signature dong. Sebenarnya ini udah gue jawab di kemarin, ada yang itu kan gue punya video yang habiskan THR-mu, ada juga misalnya lihat juga yang best ayam 2023 version, itu sebenarnya udah lebih lengkap di situ aja kan, dan gue juga jelaskan kenapa. Tapi at least per sekarang yang gue paling notable itu sebenarnya kalau lu mau cari paling all-rounder buat gue tetap Soundramp SR5 sekitar 2 jutaan ya. Lalu kemudian di budget 2 jutaan kalau lu mau cari planar yang asik tapi mungkin sedikit pedes di area treble, sekali lagi tergantung sensitivitas lu, S12 Pro. Tapi kalau mau yang rada kalem, neutral with little bit of bass boost, yang gue personal sebagai tuningan lumayan favorit under 2 juta ke bawah ya sebenarnya masih SIMGOT TM6L. Mungkin tuh beberapa yang notable, sebenarnya banyak banget lah yang kalau misalnya dibilang spesial ini, spesial itu, spesial ini, spesial itu. Tapi at least itu yang paling gampang gue kepikiran kalau misalnya lu relate sama gue. Lalu dari Aputra 97, Bang Rhapsody apakah cocok untuk upgrade dari Castor Bass atau melarin budget lagi untuk opsi-opsi lain under 2 juta? Sebenarnya kalau lu suka CC Rhapsody, kalau misalnya lu suka Castor Bass, buat gue yes, CC Rhapsody is the answer kalau misalnya lo mau cari upgrade. Karena tonalnya sebenarnya kalau dengan settingannya itu bisa agak mirip, cuman simply better. CC Rhapsody simply better.
di semuanya, mau base controlnya, kemudian dari imaging, detail segala macem. Mungkin kalau misalnya lu mau upgrade lagi dari situ, ini udah agak beda nih. Kayak contohnya mau yang jedak-jeduk lagi, ke harga 1 juta ini ada Seven S Legato. Nah, Seven S Legato itu lebih gemuk lagi bassnya, tapi vokal treble-nya tidak se-clear CC Rhapsody yang 500 ribuan doang. Jadi yes, kata gue CC Rhapsody aja udah, kalau misalnya dari Castor. Dan mungkin nabung lagi, mungkin sampai yang level 4 juta, 5 juta next-nya lah. Lalu dari Hitler main Guli. Guli itu apa? Ini mau Gulf ya kali ya. Bang, episode 530 kira-kira cocokkah untuk dengar lagu K-pop ballad? Kalau buat gue pribadi, sebenarnya dengan sensitivitas telinga gue, episode 530 itu all-rounder. Buat gue pribadi cocok dikasih lagu apa aja. Cuman memang ada yang ngerasa episode 530 itu kan treble emang agak maju lah ya. Dia lumayan maju dan extensionnya itu emang salah satu yang jadi point spesial. Dan untuk beberapa mungkin ada yang ngerasa terlalu maju, agresif. Jadi anyway, kalau misalnya mau cari yang lebih aman, ya sebutlah ada Let's Shure EJ07M. Tapi kalau lu kebanyakan cocok sama selera gue, sebutlah Shure S12. Shure S12 Pro, berarti lu telinganya aman ya. Mungkin IPZ 530 aja. Jadi kayak balik lagi tergantung sensitivitas telinga lu. Apakah lu ngerasa ini pedes, apakah lu ngerasa itu nggak pedes segala macem. Lebih aman Let's Shure EJ07M. Itu gue tetap ngomong begitu. Tapi kalau lu seleranya mirip kayak gue, mungkin pilih EPZ 530 aja. Dan gue masih nganggap yes cocok. Lalu dari Lutfi Faiz, sekarang pakai Vio K13, kira-kira perlu upgrade ke IPZ TP50 nggak ya kalau mau pause game, worth it nggak? Kalau buat gue pribadi, at least selera gue ya, Vio K13 itu kan at least rada cukup energetik. Nah, ke IPZ TP50 mungkin jadi lebih tipis suara yang terutama di area bassnya. Tapi buat gue pribadi lebih netral, and somehow timbre dari treble-nya gue lebih suka di IPZ TP50. Jadi gue nggak tahu apakah lu bakal cocok apa enggak. Karena walaupun secara teknikal dan secara beningnya itu lebih baik di EPZ TP50, tapi secara tonality suaranya arahnya agak berbeda. Jadi itu mungkin perlu dikonsider sedikit. Tapi kalau gue pribadi jelas lebih suka arah EPZ TP50. Lalu dari Tama, suka vokalnya Misha kemarin. Gue sampai lupa Misha yang mana. Kalau K-pop masih megang Ailey, gue tahu sih Ailey ini. Coba dengerin Goodbye My Love. Gue akan cobain berarti Ailey. Lalu dari Tamal juga, coba juga dengerin Yuri Beetlejuice. Pengalaman terbaik alangkah baiknya pakai A1000. Kebetulan gue lagi pakai A1000, gue akan cobain dulu. Oke, gue denger 2 lagunya. Jujur aja yang Ailey cukup oke suaranya dan lagunya. Cuman rekamannya itu jelek banget sampai ya lumayan mengganggu, gue nggak bohong. Tapi kalau lagu yang Beetlejuice dari Betelgeuse itu dari si Yuri itu 2 thumbs up. It's really good. Dan jujur aja salah satu lagunya Yuri yang Dried Flower itu juga salah satu favorit vokalis lagu male vokalis Jepang yang gue suka banget juga. Jadi yes, Betelgeuse gue suka banget. Thank you untuk rekomendasinya. Lalu kemudian dari White Veil. Halo Komek, saran upgrade dari Mudrop Kato yang soundstage-nya megah sama enak buat vokalan dan lagu-lagu orkestra. Gue susah jawabnya karena lu gak kasih budget. Seriously, karena lu ngomong upgrade-nya Kato apa? Kalau gue jawab 64 Audio Trio gitu, ataupun Aroma Audio Jewel yang 80 juta gitu kan. Bisa, karena ini nggak ada budgetnya. Jadi tolong please, tolong kalian kalau misalnya tanya upgrade gitu ya. Karena gue nggak bisa nebak nih, Kato kan 2,7 jutaan. Upgrade-nya itu budget berapa? At least, tapi kalau gue pribadi dari Kato, mau yang lumayan berasa nih ya. Levelnya mesti ke sekitar 7 jutaan lah at least. Di Shure EJ07M, itu megahnya tetap berasa, vokalnya tetap aman seperti Kato. Cuman ya simply lebih separated aja. Paling itu yang gue bisa ngomong. Soalnya gue nggak tahu budgetnya berapa. Dari Lastis Moon, rekomendasi ayam Anders Merteska untuk denger lagu seperti Lisa, Thrill, Risk, Heartless. BTW jangan masukin Sonus karena udah di list paling utama. Emang itu gampang banget rekomendasi untuk banyak lagu, tapi anyway gue akan cobain dulu lagunya. Oke, lagunya ini sendiri paling gampang rekomendasiin Seven Sonus sih karena udah cocok banget. Nah, tapi mungkin berhubung ini cari alternatif ya selain Seven Sonus, mungkin bisa direkomendasikan semacam CCA Rhapsody karena CCA Rhapsody bisa kasih bass yang lebih megah, lebih mungkin mentak di sini lebih asik lagi karena kan tetap ada di sensasi bandnya. Dan secara imaging buat gue masih sedikit lebih ngiterin kepala gue kalau dibandingkan Seven Sonus. Tapi anyway, buat gue pribadi tetap Seven Sonus di sini. Gitu aja lah paling CC Rhapsody, atau mungkin kalau misalnya mau yang lebih kalem ya EPZ Q1 Pro. Lalu dari Marimba, sekarang daily Tangzu Heyday pakai dongle Moondrop Down Pro. Kalau up ke EA1000 apakah berasa atau better upgrade dongle-nya? Kalau buat gue pribadi, kalau udah
gini loh, jangan berharap upgrade kalau misalnya budgetnya serupa. Ini kan Nangzu Heyday sendiri sebenarnya udah budget 3 jutaan. Ya 1000 juga 3 jutaan. Jangan berharap upgrade. Ini cuman different taste aja. Kalau buat gue pribadi, gue lebih suka S1000, tapi itu karena personal preference dan personal taste gue. Nah, kalau misalnya dibilang ini kalau misalnya lo beli A1000, jangan berharap upgrade. Paling kalau misalnya melengkapi karena satu rasa planar, satu rasa dynamic driver, that's okay with you. Kalau misalnya pakai Moondrop Dawn Pro, buat gue sih upgrade dongle-nya dengan budget segini untuk sensasi yang lebih signifikan, silahkan. Berarti budgetnya sampai 3 jutaan itu bisa beli semacam Q-Style M15 yang jelas buat gue lebih berasa wow-nya dibandingkan beli A1000 yang semacam pelengkap dibandingkan upgrade. Lalu dari Sweroboyo, kalau dari Cu 2 DSP upgrade kemana? Cocoknya budget sekitar 1 jutaan. Kalau bisa vokalan yang nggak mendem kayak Cu 2 sama soundstage yang bagus. Oke, kalau misalnya kita ngomong secara Cu 2, karena kan kita ngomong DSP ya, ini no choice. Lu udah terbiasa sama yang DSP, udah cocok sama yang easy to use with USB Type-C begini. Jawabannya adalah Moondrop May. Lu dapetin vokal yang lebih bening, mungkin sedikit lebih kalem lagi di area upper mid to treble ya, tapi sensasi megahnya juga sedikit lebih dapet, dan overall ya simply better daripada Cu 2 secara level suara. Dan lu tetap dapetin DSP-nya itu sendiri yang lu bisa main-mainin lah. Kalau rekomendasi upgrade dari EM6L budget 2-3 jutaan, apa ya? Bingung antara Josier 41T atau Soundrhyme SR5 ya. Kalau can I say this? Tapi kalau buat gue pribadi, jawabannya bukan keduanya. Karena Josier 41T itu sedikit terlalu kalem treble-nya dibandingkan si buat EM6L. Gue lebih suka buat EM6L daripada Josier 41T, yes. Kalau misalnya Soundrhyme SR5 itu sedikit lebih V-shape dibandingkan dibandingkan si SIM buat EM6L yang neutral with a little bit of bass boost. Nah, masalahnya di sini adalah gue nggak ngerasa itu kedua adalah upgrade. Kalau mau bisa dibilang upgrade, ini kan budget udah 1,5 juta, itu agak nanggung, mesti ke mungkin level 5, 6, 7 jutaan. Jadi bahkan lu cobain EA1000 pun itu arahnya beda, bukannya upgrade. Ke Tandem Oxygen juga, mungkin Tandem Oxygen justru yang lebih bisa jadi rekomendasi di sini, karena bass tetap dapat, vocal clear-nya tetap dapat, tapi lebih bersih. Tapi masalahnya mungkin sedikit tidak sensasi multi driver tuh nggak dapat. Tapi at least buat gue levelnya udah lebih tinggi ya, paling Tandem Oxygen justru kalau buat gue pribadi. Lalu dari Rakyat Jelata, mau nanya bang, apakah i600 itu terbaik di kelasnya karena jadi daily drivernya Comac, atau ada yang lebih baik di harga yang mirip atau lebih murah? Jawabannya gini, i600 itu bukan terbaik di kelasnya, tapi itu tercocok sama gua. Gampangnya gitu aja. Kan kalau kita ngomong yang terbaik itu gua ngerasa depends on your preference, depends on your music, depends on your genre, depends on what you use every day gitu. Nah, i600 itu kan gue udah sering ngomong, gue bias ke single dynamic driver yang natural daripada multi driver yang banyak gitu. Makanya gue suka banget i600 karena dia single driver tapi lengkap banget frekuensinya dan juga fittingnya enak banget, makanya itu daily driver gue. Tapi apakah yang terbaik kelasnya? Buat gue sih itu kan budgetnya sekitar 13-15 jutaan. Enggak jawabannya. Kalau mau 15 jutaan terbaik ya, naik dikit lagi kan. Itu kan 12 juta ya, ini 15 juta lah. Itu Thea Audio Monarch Mark III. Sebenarnya itu paling terbaik. Tapi gue suka enggak. Simply kenapa fittingnya kegedean. As simple as that gitu loh. Jadi ya sebenarnya tergantung banget sih lu kayak apa. Terbaik di kelasnya buat gue, definitely. Terbaik di kelasnya buat rekomendasi gue, enggak. Terbaik di kelasnya buat lu, mungkin juga enggak. Gue nggak tahu lu preferensinya kayak apa. Baik lagi sebenarnya genre lu yang dengerin apa dan preferensi lu, sensitivitas lu banyak. Banyak sekali pertimbangan, apalagi kita udah ngomong budget puluhan tuh belasan tuh puluhan juta kesana lah. Lalu dari Hype Abis, halo bang yang lagi hype Moondrop Dust, apakah bisa melawan IM belasan juta? Gue akan langsung aja jawab bahwa itu tidak. Enggak, kalau buat gue udah pribadi lagi nyobain intens berapa hari ini. Yes, gue udah pulang, udah mulai kerja lagi, udah mulai balik tuh review lagi. Gue udah coba nanti yang bakal rilis kemudian mungkin dalam waktu dekat ini yang Moondrop Blessing Dusk. Dan buat gue, it's one of the best di harganya. Really impressive IM, dan bahkan gue bisa bilang gue lebih suka itu dibandingkan Moondrop Dark Saber yang harganya belasan juta. Tapi kalau misalnya dibandingkan beberapa IM belasan juta, levelnya sebutlah U4S, kemudian The Audio Monarch Mark III, bahkan i600, gue pribadi masih pilih yang ketiga tadi secara penilaian gue.
Lalu dari Aputra 97, Bang Mike, bolehkah react terhadap MV ini? Gua cobain dulu. Kalau misalnya bisa dikasih subtitle di sini kayak what the F did I just watch gitu. Nih, gue speechless lah, gue nggak bisa ngomong apa-apa ini. Lu tau nggak film Sharknado gitu, film horor yang very low budget yang sampai liatin sharknya CGI aja nggak jelas banget. Nah ini kayak lebih parah lo dibuat MV gitu. Mungkin kasarnya ngomongnya gitu ya. I don't know what the heck Japan. Kemudian dari AAF The Curious, Bang mau tanya faktor apa saja yang membuat pengukuran FR suatu ayam tiap river beda-beda. Oke, ini dari pengalaman gue aja yang gue pernah tahu ya. Salah satunya adalah dari barangnya itu sendiri, dari faktor measurement tool-nya itu sendiri. Ada beberapa yang dikenalkan seperti IEC 711, lalu kemudian GRASS, lalu kemudian ada juga IEC 711 cloning yang sekarang lagi kebanyakan dipakai orang. Lalu kemudian juga ada Kyle and Bejewir itu loh yang sekarang lagi sering dipakai reviewer yang harganya $10.000 atau $5.000, gue lupa. Intinya itu mahal banget dan nggak mungkin gue beli. Jadi ada beberapa macam alat pengukuran, dan kalau misalnya dibilang yang paling sering dipakai yang mana, kalau misalnya lu liatnya Crinacle atau lu liatnya headphones.com, itu kan yang BNK 5128 itu loh, BNK 5128. Kalau misalnya lu lihat reviewer semacam gua, lihat semacam Timmy, lihat semacam Super Review, itu cloningan IEC 711 atau IEC 711 asli ya, tapi bukan GRASS, jadi masih agak mirip-mirip. Lalu kemudian juga dari ear tips yang dipakai. Kadang-kadang karena barangnya sendiri ini dia tuh nggak semua ear tips bisa ya. Kadang ada yang ngelos. Kadang kita pakai ear tips yang paling cocok lah bisa diukur sama ini, dan kadang bukan ear tips bawaannya. Lalu kemudian juga dari seberapa dia masuk ke dalam sini. Gue pernah tunjukin sebenarnya di beberapa kali pengetahuan ya di soundblog gue, bahwa kalau misalnya kita masukin lebih dalam lagi IEM ke sini, biasanya bassnya agak sedikit naik, lalu kemudian resonance peak-nya rada minggir dari 8 kHz, 9 kHz ke 10 kHz. Kalau semakin masuk semakin tinggi resonance peak frekuensi response-nya. Jadi itu kadang berbeda-beda. Tapi makanya kalau misalnya ditanya, biasanya yang dipakai reviewer itu sekitar peak resonance sekitar 8 kHz. Kecuali mungkin seperti Etimotic yang butuh dimasukin lebih dalam. Tapi itu cuma beberapa faktor yang gua tahu. Mungkin aja di luar faktor-faktor lain seperti juga unit variance, di mana kadang barangnya sendiri memang ada sedikit perbedaan antara satu sama lain. Agak susah mau bikin satu ayam, satu batch semuanya sama persis, suaranya itu jarang banget. Kadang ada perbedaan minor sedikit di sana, sedikit di sini. Lalu dari Mr. Hitamkan, kok rekomendasi ear tips Chu 2 di bawah 50k dan 100k untuk pemakaian jangka panjang dan soundstage yang luas banget, makasih kok. Oke, gue akan ngomong aja langsung di sini bahwa di bawah 50k itu gue nggak tahu, karena ya gue nggak pernah, kayaknya ear tips termurah gue 70k ya, Dunu Candy, kayaknya itu. Kalau misal di bawah 100k ya, gue cuman kepikiran Dunu Candy aja, atau Akuston AET 08, itu dua yang gue bisa rekomendasikan, dan tidak ada yang membuat soundstage yang luas. Sekali lagi, kalau buat gue ear tips bukanlah untuk bikin ayam menjadi better soundstage, makin luas, makin detail, nggak. Number one, kebutuhan dari ear tips adalah dapetin fitting yang tepat dulu. Jadi kalau misalnya lo tahu faktor-faktor yang bikin soundstage seperti frequency response dan juga physicality secara jarak driver sampai kuping, kalau misalnya ada ear tips yang benar-benar bisa bikin soundstage jadi luas, itu most likely ya luas doang, tapi nggak bakal fokus, dan secara frequency response juga bakal lebih berantakan, jadi nggak ada. Lalu dari AAF, untuk ayam basset lebih baik ambil Jazir Clear, belum coba, atau Soundrhyme SR1? Sudah coba di Papi, fitting dan tuningnya sudah cocok. Kalau gue pribadi, dari yang gue sudah coba pribadi dan ngerasa udah kerasa cocok gitu ya udah go with SR1 aja. Tapi gue bakal jujur aja, SR1 gue cuman coba sekilas banget, to the point gue nggak bisa ngomong apa-apa soal itu. Gue bahkan nggak kepikiran sama sekali impresinya kayak apa, suaranya apa. Gue lupa sama sekali. Yang jelas kalau Jazir Clear yang gue udah bilang ya, dia walaupun punya tekstur yang bener-bener bagus, tapi karena ada balancing di area lower treble peak-nya, jadi mungkin nggak bass head banget. Tergantung seberapa lu bisa tahan dengan treble peak-nya itu sendiri. Jadi ya kalau buat gue pribadi sih udah cocok, udah pasti bass head, ya go with it. Pilih yang pasti-pasti aja, kecuali lu mau explore ya.
Lalu kemudian dari THR Cair, Bang saya ada budget 2 juta, mending beli satu IM all-rounder atau dua dengan dua jenis suara yang berbeda. Sekalian saran IM-nya. Oke, kalau gue pribadi berhubung lu nanya kan ke gue ya. Kalau gue pribadi udah beberapa kali gue jelasin bahwa gue adalah orang yang bosenan. Dan gue yakin kebanyakan di sana juga. Jadi gue bakal pilih tetap 2 IM. Makanya gue ada hashtag minimal 2. Kalau gue pribadi mungkin dengan budget sekitar 2 juta, gue bakal pilih satu yaitu CCA Rhapsody di harga sekitar 500 ribuan karena dia cukup lengkap, mau yang bass head, mau yang wow, mau yang asik, dia cukup dapat walaupun tidak terlalu natural, tapi gue emang ngincarnya bagian situ. Nah, satu lagi gue bakal pilih yang sekitar sisa budget kan 1,5 juta ya. Gue bakal pilih ada 2 nih yang gue mungkin bakal galau. Kalau gue pengen cari natural tapi yang tidak terlalu engaging, tapi buat gue it's just really good in tunings balance-nya, Moondrop Aria SE, Moondrop Aria 2, kok Moondrop Aria SE, sorry, Moondrop Aria 2, atau itu ada SimGod EM6L kalau gue mau sensasi hybrid. Tapi kalau gue adalah pecinta suara yang warm dan nyantai, mungkin gue bakal pilih Kevin DLC. Tapi per sekarang, gue kayaknya pilih CCR Rhapsody plus Aria 2. Lalu dari Daruma 1711, up dari S12P, IM apa yang kira-kira cocok buat denger lagu kayak gini? Gue akan cobain dulu. Oke, buat gue di sini tipe lagunya itu tipe lagu yang tipikal Jepang pop rock ya. Jadi di sini vokal ceweknya cukup teriak, cukup asik, cukup lu butuh power di sekitar upper mid energy, dan lu butuh speed yang bagus juga untuk di bassnya dan musik yang rame seperti ini. Jadi ya mungkin typical V-shape lagi dari si S12 Pro. Nah, kalau buat gue pribadi sebenarnya S12 Pro tuh secara planar udah oke. Jadi mungkin kalau lu mau coba-coba yang lain, up dari S12 Pro, tetap keep your S12 Pro karena ada beberapa hal yang bakal berbeda karena S12 Pro kan planar. Kalau upgrade ke 5 juta, 7 juta dan segala macamnya itu udah level hybrid atau high end single dynamic driver gitu sebutlah. Jadi upgrade yang gue sarankan atau tetap dengan keep S12 Pro-nya. Satu, ada bisa cobain Moondrop Blessing 3. Sebenarnya kalau bisa dapetin Moondrop Das aja. Lalu kemudian ada Shure EJ07M. Tapi sekali lagi, ini dua profil suaranya agak beda sama S12 Pro. Tetap keep your S12 Pro buat perbandingan nanti. Atau kalau buat gue yang sebenarnya direct upgrade dari S12 Pro, buat telinga gue yang udah bisa ngelepas S12 Pro, Sennheiser IE600, tapi itu harganya 12 juta, jadi loncatnya cukup tinggi. Paling itu yang kepikiran di kepala gue, karena lu kalau misalnya dengan budget cuman 3 juta ataupun 4 jutaan doang, gue nggak ngerasa ada upgrade yang wah gitu. Jadi harus memang nabung 5, 7, atau sampai 12 juta sekalian. Lalu dari Kacang Tanah, halo kok Mike, saran ayam under 600 ribu buat dengerin lagu The Willow Met Erutan. Gue cobain dulu ya. Oke, first of all, gue harus ngomong, gue suka tipe musik seperti ini tipe kayak apa ya, buat gue kayak gabungan a bit medieval music, tapi juga ada cara nyanyinya tuh kayak apa namanya, kayak Celtic Woman loh, kalau lo tahu, kayak apa, penyanyi Irish Scottish gitu yang folk song. Jadi buat gue satu, lu mau ngerasain semacam atmosfer zaman dulunya itu kan, dapetin itu, tapi juga belokan-belokan nyanyi ala penyanyinya itu yang dapet di sini. Nah, kalau buat gue pribadi sebenarnya dapetin sensasi atmosfernya itu, dapet 3D-nya, efek suaranya gitu, untuk under 600 ribu gue bakal pilih CCR Rhapsody. Tapi karena ini ada vokalnya, dan vokalnya itu buat gue juga salah satu faktor penting dari penyanyi ini, jadi gue bakal pilih EPZ Q1 Pro. Lu nggak terlalu butuh bass gede-gede banget, lu nggak butuh sesuatu yang seru-seru atau ngegigit banget, tapi lu butuh jernihnya, beningnya agak tipis, no problemo. Jadi buat gue EPZ Q1 Pro. Lalu kemudian dari Lizard, cari ayam straight down budget max 500k for purpose gaming only, buat separasi step jelas dan arah suara akurat kok. Kalau buat gue pribadi sih sebenarnya 500k ke bawah itu nggak ada yang at least yang gue pernah coba, apalagi masih straight down. Cuman anyway, gue punya 2 saran di sini, yaitu satu, Tanchim One. Terserah lu mau pakai DSP mungkin, kalau misalnya colokin ke HP yang ber-USB Type-C itu juga lumayan oke. Tapi sebenarnya kalau step segala macam, gue masih sedikit lebih dapetin imagingnya itu di Final Audio E1000. Itu gue belum pernah review, tapi at least buat gaming kayaknya lumayan mendingan itu dibanding Tanchim One. Tapi Tanchim One itu secara untuk suara, untuk lagu ya gue lebih prefer Tanchim One. Paling itu 2 sih. Lalu dari KZ Mati Korban Jack Balance, Bang rekomendasi ayam dong yang suaranya clean bersih dari 1 jutaan sampai 4 jutaan. Oke, kalau kita ngomong clean bersih, black backgroundnya segala macam, paling yang gue ngerasain dari budget sekitar 1 jutaan itu adalah Moondrop Aria 2 atau
SIMGOT EA500LM, itu dua yang berasal. Lalu kemudian langsung loncatnya budget 3 jutaan, karena di budget 2 jutaan gue nggak tahu apaan. Budget 3 jutaan ada Tanjim Oxygen, SIMGOT EA1000, atau satu lagi Tanjim Origin, ya paling gitu. Cuman kalau misalnya dibilang paling clean bersih Tanjim Origin, walaupun dia secara teknikalitas mungkin bukan yang paling tinggi dan secara energi suara juga bukan yang paling menggebu-gebu, tapi paling clean bersih yang gue pernah coba Tanjim Origin. Lalu kemudian pertanyaan terakhir untuk question and answer kali ini, sebenarnya pertanyaan banyak banget numpuk, entah kalian dapetnya THR jadi pada ngirim pertanyaan ke gue atau gue yang liburan kelamaan ya. Tapi jadi sorry, gue mau putusin di sini bentar, kalau nggak ini video ini kepanjangan, mungkin nanti gue bikin video question and answer-nya yang nanti lebih banyak lagi. Tapi sekarang pertanyaannya berhenti dulu di Mas Dadang. Halo kok, boleh minta saran ayam harga 1 juta ke bawah untuk musik ini? Gue akan cobain dulu ya. Oke, gue udah coba. Kalau buat gue pribadi ini tipe-tipe lagu yang butuh satu kerapihan di area upper mid range dan juga bass yang tetap bisa sampai dalam walaupun gak gede-gede banget, cuman at least bisa sampai dalam dan asik. Jadi kalau buat gue pilihannya jelas di bawah 1 juta adalah 7Hz Sonus, dan itu menutup dulu untuk question and answer kali ini. Jadi thank you for watching, see you next time. Gue bakal bikin question and answer next-nya lebih cepat dari biasanya, semoga ya, karena pertanyaannya udah numpuk banget. Jadi sekali lagi thank you untuk kalian yang sudah mendukung. Kalau mau tanya-tanya lebih lengkap dan lebih gue bakal jawab dengan lebih lengkap juga, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.